Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video atau menjelaskan tentang pembahasan salah satu soal UAS kemarin sebagai bentuk remedial dan perbaikan nilai di matkul Statistika Inferensial dan dosen pengampunya adalah Boyka Fitrianingsi MSI. Next. Oke, untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyal Halifi. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya semester 3, program studi S1 Sains Data kelas 2024E dengan NIM 240 3155 4132. Oke, next. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Mana soalnya adalah sebuah perusahaan e-commerce ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi harian Y pada platform mereka. Tim data science mengumpulkan data harian selama 30 hari dan mencatat dua variabel prediktor, yaitu X1 jumlah pengunjung unik per hari dan X2 jumlah klik harian iklan per bayar per hari. Dan setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, diperoleh model estimasi yaitu Utopi sama dengan min 120 plus 0,5 kali X1 plus 2,8 kali X2. Dan ini soalnya mulai dari A sampai F. Oke, next. Dan untuk yang pertama kita akan membahas soal nomor 2A dulu. Mana soalnya adalah jelaskan interpolasi dari koefisien regresi X1 dan X2. Ini model regresi yang terbentuk tadi, saya tulis kembali. Dan untuk yang pertama, interpretasi X1, dengan menganggap jumlah klik iklan berbayar atau X2 konstan, setiap peningkatan satu pengunjung unik akan meningkatkan nilai transaksi harian sebesar 0,45. Atau bisa dibilang setiap 100 pengunjung unik meningkatkan nilai transaksi harian sebesar 45. Kedua adalah interpretasi X2, dengan menganggap jumlah pengunjung unik X1 konstan, setiap peningkatan satu klik iklan berbayar akan meningkatkan nilai transaksi harian sebesar 2,8 atau setiap 100 klik iklan berbayar meningkatkan nilai transaksi harian sebesar 280. Oke, next. Kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2B. Mana soalnya adalah lakukan uji signifikansi individual untuk parameter X1 dan X2. Keduanya signifikan pada alfa 0,05. Nah, ini adalah hipotesis yang kita rumuskan, yaitu hipotesis 0 arti adalah beta 1 sama dengan 0, yang artinya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, dan hipotesis 1, beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan kita ketahui bahwa alfa atau taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dan untuk pengujian pada variabel untuk parameter pertama yaitu X1 dengan p-value sebesar 0,0002 adalah tolak 0 karena p-value 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansinya. Sehingga pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% jumlah pengunjung unik berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian atau Y. Dan untuk hasil uji yang untuk parameter yang kedua yaitu X2 dengan p-value 0,027 adalah tolak 0 karena p-value 0,027 juga masih lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Sehingga pada taraf signifikansi 0,05 jumlah pengunjung unik berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian. Oke, next. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2C. Mana soalnya adalah lakukan uji F dan simpulkan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Dan ini adalah hipotesisnya, untuk hipotesis nolnya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya kedua-duanya 0, dan model regresi tidak signifikan secara keseluruhan. Untuk hipotesis satunya, beta 1 atau beta 2, artinya salah satunya harus tidak boleh lebih dari 0, tidak boleh sampai dengan 0. Dan artinya model regresi signifikan secara keseluruhan. Untuk alfa atau taraf signifikansinya sebesar 0,05, F-nya sama dengan 19,8 dan di F1 sama dengan K sama dengan 2. Di sini K adalah banyaknya parameter yang diuji. Dan untuk di F2-nya itu rumusnya N min K min 1, N itu banyaknya data yang diuji yaitu 30 dikurangi K-nya 2 dan dikurangi 1 sama dengan 27. Dan ini F tabelnya diambil menggunakan DF1, DF2 dan taraf signifikansi yaitu F 0,05, 2,27 dan ini dilihat di tabel distribusi F yaitu 3,35. Untuk p-value dari datanya sendiri sebesar 0,00002
Dan untuk interpretasinya, karena F hitung 19,8 lebih besar dari F tabel 3,35 dan p-value sama dengan 0,00002 itu lebih kecil dari alfa atau taraf signifikasinya, maka keputusannya adalah tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 0,05, model regresi signifikan secara keseluruhan. Next. Untuk soal selanjutnya adalah kita bahas soal nomor 2T, yaitu hitung prediksi nilai transaksi harian jika X1 sama dengan 1.500 pengunjung dan X2 sama dengan 80 klik iklan berbayar. Ini yang diketahui yaitu X1 sebesar 1.500 dan X2 sebesar 80. Ini model regresi yang telah diketahui tadi, jadi kita nanti tinggal masukkan X1 dan X2 yang telah diketahui di soal ke dalam model. Hasilnya nanti, nah ini, yaitu P sama dengan 100 min 120 plus 0,45, X1-nya diganti 1.500 dan X2-nya diganti menjadi 80. Di min 120 plus 675 plus 224. Dan hasil akhirnya 779. Dan untuk interpretasinya, berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai prediksi harian ketika terdapat 1.500 pengunjung unik dan 80 klik iklan berbayar adalah sebesar 779. Next. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2E, yaitu jelaskan mana dari R square sama dengan 0,78 dan R square adjust sama dengan 0,75. Yang pertama adalah mana dari R square sama dengan 0,78. Mananya adalah berarti 78% variasi dalam nilai transaksi harian dapat dijelaskan oleh variasi jumlah pengunjung unik dan jumlah klik iklan berbayar melalui model regresi yang telah terbentuk. Untuk makna dari R square adjust sama dengan 0,75 adalah model regresi masih dapat menjelaskan variasi nilai transaksi harian sebesar 75% setelah memperhitungkan jumlah variabel prediktor. Yang terakhir, kita lanjut ke soal nomor 2F. Mana soalnya adalah mengapa R square adjust perlu dipertimbangkan dalam model regresi linear berganda. R square adjust perlu dipertimbangkan dalam model regresi berganda untuk mengatasi inflasi R square, menghindari overfitting, dan membuat model regresi lebih akurat dalam melakukan perbandingan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.